Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat ini jawab salamnya ya, karena ijabatus salam wajib. Kalau saya nggak salam nggak apa-apa sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Khadatul mukarramin wal muhtaramin, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat, salat tarawih ya. Jadi malah khutbah Jumat saya ini karena kelamaan mukadimah gitu ya. Hadirin salat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang penuh barakah ini perlu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari awal dulu saya sampaikan bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kalaupun hari ini kita ada apapun yang datang dari Allah, itu merupakan takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Walaupun itu something happiness atau sesuatu yang bahagia atau yang sebaliknya, karena ma asaba min musibatin illa biidnillah, apapun yang menimpa seseorang itu tidaklah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang paling tinggi dalam kehidupan kita itu adalah ridho atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita, itulah puncak dari keimanan kita. Tabaqatul iman, ada pertama ada Islam, kemudian ada iman, ada ihsan, ada seorang muslim saja, kemudian ada seorang mukmin, kemudian yang terakhir adalah seorang muhsin. Mukmin dan muslim tidak saya jelaskan, tapi saya akan mengambil satu hal, yaitu seorang yang muhsin. Orang muhsin itu adalah bagaimana dia bisa memposisikan diri ayya'budallah ka'annahu yarallah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita beribadah pada bulan suci Ramadan, seakan-akan kita tuh betul-betul melihat Allah. Kita bekerja saja, ketika melihat atasan kita, kita nunduk-nunduk dan pura-pura ya look as well yang sebaik mungkin begitu ya. Good looking kalau bisa ya, good segalanya lah, itu pun di depan manusia. Maka ketika beribadah, ketika kita ditobakoh orang yang muhsin, maka ayya'budallah ka'annana narallah. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan itu Allah di depan kita. Sebaliknya kalau kita tidak merasa Allah di depan kita, fa innahu yara, fa innallah yarana. Allah itu melihat kita. Sekarang era CCTV, kemarin saya keliling sama Mas Dayat, Mas Ahmad dan lain sebagainya, itu Mas Irwan keliling bahwa saya di sini tuh banyak CCTV gitu ya. Katanya kalau kita lampu merah itu bisa lihat wajah kita. Umurnya katanya cuma satu yang nggak bisa kamera lihat, itu kapan matinya, itu nggak kelihatan. Betul nggak Mas Dayat ya? Kalau wajahnya kan bisa kelihatan, kedetek gitu. Maka dari itu begitulah bagaimana kita mengaktualisasikan ibadah ke dalam diri kita. Jadi memang terkadang al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang naik dan turun.
Bagaimana iman itu naik? Al-imanu yazidu bi-ta'ati. Iman itu naik dengan ketaatan. Maka ketika kita sedang lagi mood banget ya, lagi moody nih kalau anak mudanya mah, kita lagi moody banget ya, lagi mood beriman, hantam terus dengan keimanan kita. Karena al-imanu akan yazid wa yartafi, ya ini bita'ah dengan ketaatan. Maka sebaliknya, wal iman yankusu bil ma'siyah, dan iman itu akan menurun, yankus wa yanhadid bil ma'siyah. Maka kalau ada orang sudah punya amalan, kita usini nafsi, sekali lagi usini nafsi wa iyyakum, untuk saya sendiri juga. Kalau kita sudah punya amalan misalnya qobliyah atau ba'diyah, sekali kita meninggalkan qobliyah ba'diyah, kok ada yang janggal ya, nggak qobliyah nggak ba'diyah, first time seperti itu. Kemudian selanjutnya kok ada yang janggal gitu ya, kemudian selanjutnya jadi terbiasa. Maka jangan sampai mendekati maksiat, karena yankusu bil maksiyah. Nyobalah sekarang. Maka nggak ada rumus STM rumus muda foya-foya tua masuk itu nggak ada. Itu kontradiksi dengan rumus keimanan. Karena yazidu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Bagaimana kita mau foya-foya? Kan hidayah dari Allah. Tetapi rumusnya nggak begitu. Ya, yang dilala aja ada orang fi akhiri hayatihi itu husnul khotimah, ya iya ada. Tapi apakah kita menjamin diri kita? Kan tidak begitu. Maka rumusnya tadi al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka kalau kita mendekat-dekat maksiat, hati-hati loh. Karena itulah yang akan menggerus keimanan kita. Sedikit aja kok. Iya sedikit. Itu pun akan kalau sudah nempel susah nanti lepasnya. Berbicara dengan bulan suci Ramadan, bulan yang datang hanya satu kali dalam tahun, yaitu 1445 Hijriah. Yang akan kita lakukan setelah ini adalah ibadah sholat tarawih. Dalam kitab Durratun Nasihin, durrah itu mutiara gitu ya, mutiara, nasihin itu nasihat atau bisa juga ya nasihat atau kata-kata mutiara, ya mutiara untuk hamba gitu ya, gitu seperti itu. Banyak versi terjemahannya. Jadi dalam kitab Durratun Nasihin, kalau kita akan melakukan ibadah sholat tarawih, ada percakapan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Sayyidina Ali itu? Betul, sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan yang paling muda gitu ya, Sayyidina Ali itu. Beliau juga mantunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimahuz Zahra. Begitulah beliau bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan kalau puasa itu kan wajib, betul? Sehingga man shoma ramadhana itu kita akan mendapatkan ampunan gitu. Yang terkadang kita lalai itu adalah tarawih gitu ya. Karena satu lagi hadis baginda Rasul Muhammad, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang mendirikan salat tarawih dengan penuh pengharapan dan juga keimanan, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, percakapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dengan baginda Rasul Muhammad ketika itu, ya Rasulullah katanya, ya Rasul, jelaskan kepada saya terkait dengan keutamaan malam-malam tarawih. Jadi kalau misalnya kita itu nggak sempat tarawih berjamaah, boleh nggak tarawih sendiri? Ya boleh. Apakah tarawih itu harus dilakukan di dalam musola yang besar atau masjid yang besar? Ya tidak. Tapi wa minal afdal berjamaah. Maka satu bulan suci Ramadan dengan segala amaliyahnya, jangan sampai sebisa mungkin, kalau sekali lagi kalau kita bisa menggapainya gitu ya. Kalau misalnya tembus nggak bisa, ya itu rufi'al qalam kalau dalam bahasa hukumnya, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Bari'atun minad dhimmah kan begitu bahwasanya. Tapi kalau malam dia di kamar bisa ingat, bisa melek tarawih dulu,
nggak apa-apa kan begitu. Bisa 8 rakaat, 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1 dengan berbagai macam formasi yang begitu. Yang penting tadi komanya itu dipegang gitu ya. Jadi kita kalau bisa ya selalu menyempatkan yaitu tarawih yang ada pada bulan suci Ramadan. Kembali ke percakapan tadi, ya Rasulullah, ya Rasul, apa sih fadilah-fadilah sholat tarawih itu? Rasulullah pun menjawab, di malam pertama Rasulullah mengatakan bahwasanya yakhrujul mu'min min danbihi fil lailah al-ula, kata Rasulullah. Artinya apa? Orang mukmin, kenapa mukmin? Ya karena orang muslim belum tentu tarawih. Betul enggak? Kalau orang mukmin ya orang beriman. Beda ya, kan tadi saya di awal saya singgung ya, ada muslim, dari Corbuzier itu muslim loh, jangan lupa. Gitu-gitu muslim. Siapa lagi mungkin? Sujiwo Tejo kalau ditanya juga muslim dia. Begitu. Walaupun ngakunya kalau dia udah nggak mau sholat, begitu kan? Ya muslim beliau itu. Ada muslim, ada mukmin. Maka Rasulullah mengatakan mukmin. Mukmin itu ya al-imanu billah wal malaika ila akhirih ya, termasuk saum, sholat dan sebagainya, menjalankan hal-hal yang keimanan keenam tadi. Kalau muslim ya hanya basic saja, ayasyhadu annallah, ayasyhadu alla ilaha illallah wa ayasyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau itu ya bersaksi saja ada Allah dan Rasul, tapi enggak menjalankan, ya muslim saja. Nah banyak orang-orang muslim, tapi kalau orang-orang mukmin, nah ini Rasulullah menyampaikan tadi yakhrujul mu'min, nah min danbihi artinya keluar dosa-dosa dari seorang mukmin fil lailah al-ula, pada malam pertama Ramadan, kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana hari dia dilahirkan dari ibunya. Itu kata Rasulullah, bukan kata Mas Dayat ya, kata Rasulullah itu. Jadi itu ya fadilah yang pertama tarawih. Maka walaupun tarawih itu sunnah, tetapi sebisa mungkin kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, karena perharinya itu tuh ada apa, kalau di e-commerce maksudnya cashback gitu ya, atau reward bonus gitu ya, ada perharinya itu ada keutamaannya gitu. Kalau kita beli Shopee ada apa gitu, mungkin ada bonusnya, ada telur pecah terus apa ya. Kalau Kim ini fikulillahil fihi fawaid ya, ada faidah-faidahnya. Yang pertama tadi yakhrujul mu'min min danbihi, akan keluar dari dosanya sebagaimana kayaumi waladatu ummuh. Itu hari pertama, berarti 2 malam yang lalu. Ini tarawih semuanya insyaallah di sini itu. Ya. Kalaupun yang baru saya lihat mungkin tarawih juga di kamarnya masing-masing seperti itu. Oke, atsani, kemudian di malam yang kedua, berarti tadi malam ya. Nah, tadi malam fi yaumits tsani, nah yughfar lahu wa li abihi, diampuni dosanya dan bapaknya. Idza kana mu'minaini, jika keduanya itu mukmin, kata Rasulullah. Kok pakai syarat sih? Lah iya harus mukmin. Masa sampean ngajak sholat orang Korea yang non muslim sholat? Ya ada syaratnya, kata Kanjeng Nabi, itu harus mukmin tadi itu. Maka kalau ada orang kadang suka orang bertanya-tanya gini, itu kan ada orang baik begini gini. Kita itu masuk ke ruangan itu kadang kalau yang digembok atau dikunci itu ada pasportnya. Pasportnya itu ya tadi saya jelas ayasyhada alla ilaha illallah, agar bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa yasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi tidak bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Itu malam yang kedua. Malam ketiga apa ini kira-kira, penasaran nggak Mas? Nah, apa kira-kira yang ketiga ini? Malam ini. Tapi yang terawih loh ya. Setelah ini ke belakang ya kalau bisa terawih, makanya itu biar tahu yang ketiga ini. Nah pada malam yang ketiga ini hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yunadil malak, artinya nada yunadi, menyampaikannya. Nidaan itu yang memberitahulah gitu ya. Al malak itu jam'ul malaikah, itu malaikat itu ngasih tahu gitu loh. Yunadil malak fi tahtil arsh,
di ars tuh malaikat itu bilang. Malaikat dari siapa kira-kira Mas Irwan? Nah betul ya, dibisikin Allah, siapa lagi? Masa malaikat dibisikin Mas Irwan kan nggak mungkin juga kayaknya ya. Nah kecuali Mas Irwan bangun tidur saya dibisikin malaikat, ada pengikutnya jangan kan begitu ya. Nah yunadil malak fi tahtil arsh, jadi malaikat itu menyampaikan dari arsh bahwasanya istafnifil amal, segeralah beramal pada malam ketiga. Ghafara ma taqaddama min dzambihi, kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Ya pasti ada ya, ngerasani rencang. Insya Allah kita ya, karena memang hakikatnya manusia. Malam lalu saya sampaikan, mungkin Mas Mualim ada dosa seperti ya. Kayak saya ngeliat beliau kayak wali gitu ya. Iya, semangatnya luar biasa beliau itu. Nggak, saya lihat itu ini waliyun min auliyaillah, jangan-jangan beliau itu. Iya, lembur dan lain sebagainya, sahurnya paling gercep lah ya. Asistennya Mas Dayat itu. Oke, tadi ya, maka tadi kita malam ketiga ini salah satunya Rasulullah. Maka setiap bulan Ramadan kadang ada yang bingung, Ustaz, kita Ramadan tuh ngapain sebetulnya? Itu setiap harinya tuh ada something yang terkandung di dalamnya. Kemarin ya fadilah, faidah. Maka kemarin kan saya malam pertama kedua masih umum gitu kan. Wah banyak bahwasanya ada maghfirah dan lain sebagainya. Nah spesifikasinya seperti itu. Nah berbicara terkait dengan untuk menyisihkan amal, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 apa ya kalau tidak salah, bahwasanya matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamatsali khabbah. Contoh orang yang menyisihkan hartanya itu sebagaimana biji. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila, dari biji itu tumbuh pohon ada 7 cabang, sab'a sanabil. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'ahu habbah, dari setiap cabang ini jatuhlah mi'ah itu 100 biji. Jadi dari satu yang kita keluarkan, 1.000 rupiah misalnya, tumbuh kemudian nyabang jadi 7. Dari 7 tidak berhenti di situ, tapi akan jadi 100 per 7 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, ya, kemudian Allah yang akan memberikan hak, ya, memberikan pahala yang beliau kehendaki seperti itu. Allahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui dalam artian hati kita. Kalau sedekahnya untuk karena misalnya ada calon mertua kita sedekah supaya kelihatan cewek kita, ya itu lain. Makanya Allahu wasi'un alim, dan pasti lebih tahu terkait apa yang kita niatkan seperti itu. Ya itulah 3 hari pertama fadilah dari tarawih itu, salah satunya ya tadi kita akan diampuni, kemudian dosa-dosa keluar. Mungkin kayak film kalau anime itu keluar gitu ya, cakra-cakra hitamnya gitu ya. Kalau film-film anime itu ya. Nah, saya dulu suka Naruto dulu itu. Dulu kalau udah Baruto tuh udah nggak suka, itu udah nggak ini lagi, suka ikutin gitu ya. Itu kemudian ya itulah kurang lebih seperti itu, mungkin dosa-dosa kita akan hilang. Ya karena kita beragama itu ya perlu mengetahui hal-hal yang seperti itu supaya untuk kita semangat seperti itu. Contoh misalnya kenapa kita harus berpuasa? Kalau kita nggak tahu esensi dari puasa itu sendiri kan repot. Nah, begitu kita harus tahu dalamnya. Tarawih itu kita ngapain tuh tarawih? Oh ternyata karena dalil tarawihnya itu tadi imanan wahtisaban. Gimana kita mau penuh pengharapan kita nggak tahu pahalanya? Ya nggak? Kita tahu nih tarawih itu begini fadilahnya, faidahnya. Nah maka disitulah kita akan oh iya ya ternyata seperti ini, kita mohon kepada Allah. Apalagi yang bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, setiap orang pasti punya problem kita. Karena yang ayat Quran saya baca itu masih lama nggak tahu? Oh masih penelitian. Ayat Quran yang saya baca di depan itu kan salah satunya apa dia
yang ya ayyuhalladzina amanu yang semua kita tuh akan diuji bahwasanya seperti itu. Bil khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, itu ya. Apa? Wa naqsim minal amwali wa anfusi wath thamarat. Jadi depan itu kita itu semua kita itu sorry ini baru ingat, biasa kadang ngeblank gitu ya. Padahal sering hafal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, ada takkid di dalamnya. Setiap di antara kita itu pasti akan diuji, kata Allah. Kanjeng Nabi aja sampai beliau wafat diuji. Sampai beliau itu seorang nabi dilempari, bahkan malaikat datang, ya Nabi, itu Taif itu kok melempari jenengan sampai giginya tanggal beliau itu. Perlu nggak ini gunung saya lemparkan, kata malaikat. Kata Rasulullah, jangan. Barangkali cucunya nanti beriman. Betul. Ya sekarang cucunya kan ya beriman kepada Allah. Itu kanjeng Nabi. Maka apalagi kita biasa. Maka walanabluwannakum, ada penekanan di dalamnya bahwasanya setiap di antara kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi syai'im minal khauf, dengan rasa takut. Ada nggak manusia yang nggak takut? Ada, orang gila aja. Betul nggak? Kita pasti takut. Kadang anak kita besok jadi apa? Kita besok 5 tahun lagi apa? Kan begitu. Ada rasa itu. Itu di Quran sudah dijelaskan ternyata. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Khauf itu artinya takut. Wal ju', lapar. Di Gaza saat ini ya Allah, kalau kita lihat di Instagram Palestine, itu akunnya begitu, masya Allah, orang makan rumput, kadang mau nangis tuh itu. Kalau saya kadang kalau khutbah Jumat di Indonesia gitu ya terkait Palestina tuh nangis sendiri kadang, ya Allah. Ya begitulah. Ya semoga kita, ya alhamdulillahnya kita di Indonesia masih aman seperti itu, dan kita doakan. Dan mereka itu memang orang-orang terpilih seperti itu untuk bisa menghadapi ujian seperti itu. Tetapi tidak lantas kita merem gitu ya. Mereka udah terpilih, Ustaz, nggak usah di ini, nggak, jangan begitu. Tapi kita tetap harus mengeluarkan tangan kita. Tadi wal ju', kemudian wa naqsim minal amwal, kata Allah. Ini di Quran ya, kata Allah. Dan kekurangan harta. Kadang kita muflis nggak? Kadang muflis itu bahasa Indonesia bokek gitu ya, manusiawi ya. Itu Allah sudah menyampaikan itu. Wa naqsim minal amwal wal anfusi. Wa naqsim minal anfus itu artinya kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, orang tua kita. Kalau berbicara kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, Rasulullah sudah mengatakan, ya ayuhan nas, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, kata Rasulullah. Fa innaka mayyit, kamu itu kan jadi mayat kok. Hidup sesukamu, dukem terserah, kamu mau maksiat terserah. Ingat, fa innaka mayyit, kamu itu adalah seorang mayat, calon jenazah. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah sesukamu. Fa innaka mufariqah, setiap kita akan dipisahkan dengan apa yang kita cintai. Anak kita, istri kita, saudara kita, begitulah akan kita dipisahkan seperti itu. Wala taziru wazratu wizra ukhra, dan kita akan menanggung apa yang kita lakukan seperti itu. Wa'mal ma syi'ta, lakukanlah sesukamu. Wa anta muzayyun bih, kita semuanya, maksudnya bukan kamu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi saya sampaikan terkait ayat Rasul, supaya kita sadar hidup itu ya la'bun walahun, permainan dan senda gurau. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kalau enggak untuk beriman itu ya buat apa? Betul. Begitulah kurang lebih yang harus kita ingat dimanapun, kapanpun. Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun. Wad bi'sayil hasanah, ya kalau bisa diikutinlah dengan kebaikan-kebaikan kita di setiap dimanapun kita berada. Jam 9 ya, hadanallahu iyyakum ajmain. Nanti kita lanjut lagi serinya, makanya harapan saya semakin semangat semuanya. Malam ketika malam keempat tidak kendor tarawihnya, kita selain tarawih kita juga ada sesi yaitu tadi itu kita saling sharing bersama terkait hakikat kita sebagai manusia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.